Pernah nggak kamu bayangin rumah di perkampungan padat penduduk, halaman depannya bisa seasri dan sebesar ini? Nggak cuma itu, rumahnya bahkan punya garasi motornya sendiri. Tapi kalau ini biasa, bagaimana kalau Gede bilang, ternyata di dalamnya masih bisa ada taman yang besar dan asri kayak gini, walaupun rumahnya butuh 4 kamar tidur. Nah, ini baru menarik ya. Sekarang kita lihat denahnya nih. Rumahnya punya 4 kamar dengan 2 kamar tidur anak di bagian kanan rumah kalian dan 2 kamar yang lebih besar berada di bagian sisi kiri rumahnya. Kemudian di bagian belakang akan ada area taman yang diapit dengan ruangan makan di depan dan area dapur di sisi kanan tamannya. Nah, kalau yang sedang Agnes lihat ini adalah bagian tampak depannya. Gede padukan cat outdoor berwarna krem, pasangan dinding batu alam, dan juga pasangan roster di bagian pagar rumahnya. Untuk akses masuknya, Gede buat 2, satu khusus pejalan kaki dan satu untuk menuju ke bagian garasi motornya. Budgetnya di kisaran 270 jutaan ya. Sekarang Gede akan berikan 2 alternatif warna cat outdoor lagi selain warna krem yang sudah Gede gunakan ini. Kalian bisa gunakan warna-warna cerah seperti biru atau hijau di bagian dinding dasar rumahnya. Kalau Gede selalu sertakan konsep warna monokrom di bagian rumahnya karena ini salah satu warna yang paling Gede suka ya. Sekarang kita mulai mendekat yuk dan masuk ke halamannya. Kita mulai dulu dari sisi depan kanan rumahnya ya. Di bagian depan kanan rumah akan ada area parkiran motor yang secara keseluruhan berukuran 2,5 kali 4 meter. 4 meter di sini termasuk ruangan garasi yang ada di bagian belakangnya ya. Khusus area garasi motor yang ada di belakang itu Gede buat dengan ukuran 2,5 kali 2,5 meter dengan penutup solar flat di bagian atasnya. Hal ini Gede lakukan karena garasi motor ini juga akan mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai tempat cuci dan menjemurnya. Jadi garasinya ini multifungsi ya kak. Pada saat mencuci kalian bisa keluarkan motornya sedikit ke bagian depannya nih. Sekarang dari parkiran motor kita berjalan berbelok ke kiri, kita menuju ke bagian halaman depannya. Untuk area halaman depannya cukup besar nih, total ukurannya adalah 5,5 meter dikali 1,5 meter. Dimana tepat di bagian depan kiri rumah akan ada area taman yang pertama. Area taman yang pertama ini Gede buat dengan total ukuran 3,5 meter dikali 1,5 meter. Berlanjut kemudian, sesaat sebelum kita masuk ke rumah, Gede udah siapin 1 buah teras mungil. Area terasnya ini memiliki total ukuran 3 meter dikali 1 meter, di mana di dalamnya kalian bisa letakkan 2 buah sofa tanpa senderan tuh. Nah sekarang kita masuk yuk. Gede mau kasih lihat bagaimana Gede menata rumahnya supaya bisa punya 4 kamar tidur dan ada taman besarnya. Sesaat kita masuk ke rumah kali ini, kita langsung diterima di area ruangan duduknya nih. Wih, kelihatan luas ya area ruangan duduknya. Hal ini karena Gede buat ruangan duduk ini memiliki plafon yang tinggi. Selain itu, Gede juga gunakan warna-warna cerah sehingga ruangan duduk ini tidak terasa sempit. Area ruangan duduk ini juga sekaligus sebagai ruangan tamu di rumah kali ini ya. Karena Gede ingin di bagian belakang ruangan keluarganya akan ada ruangan sekeren ini nih. Nah, tepat di bagian belakangnya, Gede sudah siapin area ruangan makan yang berdampingan langsung dengan taman di belakang. Kemudian akan ada akses menuju ke 2 buah kamar tidur yang mengapit sebuah kamar mandi di bagian tengahnya. Dengan penataan yang seperti ini, rumah kalian terutama di bagian ruangan utamanya bisa terasa luas banget. Jadi kalau ada acara, kalian gak bingung lagi deh tuh. Sementara itu, kalau kita melihat ke arah sisi kanan rumah, itu akan ada 2 buah pintu kamar tidur lagi. Kedua pintu ini akan membawa kalian ke kamar-kamar tidur anaknya ya.
Jadi 2 kamar tidur anak di sisi kiri kamera dan 2 kamar tidur yang lebih besar di sisi kanan kamera. Kita lihat dulu yuk 2 kamar tidur anak yang ada di sebelah kanan rumahnya. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya adalah 2,5 x 2 meter. Memang ukurannya tidak terlalu besar ya kak, makanya Gede berikan bukaan besar yang mengarah ke bagian garasi motor di depannya. Tentu saja Aganesista sudah tahu hal ini untuk mengurangi kesan sempitnya ya. Berlanjut kemudian, tepat berada di bagian belakangnya akan ada area kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ukurannya pun sama, yaitu 2,5 meter dikali 2 meter. Kalian juga punya opsi untuk menyatukan 2 kamar tidur anak ini menjadi 1 kamar tidur anak yang besar. Itu kalau anak kalian tentunya mau 1 kamar untuk tidur berdua. Nah, berlanjut kemudian setelah kita melihat 2 buah kamar tidur anak yang ada di kanan rumah, kita pindah ya ke bagian sisi kiri rumah untuk melihat 2 buah kamar tidur lagi. Tenang, kalau 2 kamar tidur yang terakhir ini ukurannya cukup besar kok. Yuk kita lihat dulu yang di bagian depan kiri ya. Untuk kamar tidur yang ketiga ini Gede buat dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 2,5 meter dikali 3,5 meter. Lengkap dengan bukaan ke arah taman yang ada di bagian depan rumahnya tadi. Kamar tidur yang ketiga ini cocok apabila Aganesista jadikan sebagai kamar tidur orang tua ya, atau dijadikan kamar tidur tamu itu juga masih oke. Berlanjut kemudian di bagian tengah-tengah kedua kamar akan ada area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Nah, dari arah kamar mandinya, kalau kita keluar, kemudian kita berbelok ke kanan, kita akan menemui kamar tidur yang keempat. Kamar tidur yang keempat ini Gede buat dengan ukuran yang sama, yaitu 2,5 dikali 3,5 meter. Kalau untuk bukaannya udah ada ya kak, yang mengarah ke bagian taman yang ada di belakang tengah rumahnya. Nah sekarang setelah kita melihat semua 4 kamar tidurnya, Gede mau ajak kalian untuk siap-siap menuju ke halaman belakangnya yuk. Berada tepat di bagian depan dari akses pintu lipat menuju ke area halaman belakangnya, ini adalah area ruangan makan yang Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2 meter, yang mana area ruangan makannya langsung mempunyai view yang mengarah ke bagian area taman belakang yang merupakan unggulan di desain rumah yang Gede buat hari ini nih. Nah, ini adalah area taman belakang yang gak nyangka ternyata masih bisa ada ya. Ukurannya juga cukup besar, yaitu 3 meter dikali 2 meter. Dengan adanya taman di belakang ini dikombinasikan dengan ruangan keluarga dan ruangan makan, ruangan utama kalian di bagian tengah rumah jadi terasa nyaman banget. Apalagi ada bukaan sunroof di bagian atasnya, membuat penerangan ke bagian ruangan makannya jadi semakin maksimal. Kemudian selain area ruangan makan dan ruangan keluarga yang ada di depan, tepat di bagian samping kanannya akan ada area dapur yang kalau pada video kali ini sesuai permintaan Sobat Gudang Desain, ada akses pintu khusus menuju ke samping rumahnya. Sementara kalau untuk Aganesista yang ingin ada pintu belakang, kalian bisa letakkan pintu menuju ke area belakang rumah di posisi ini ya, di bagian dalam dari taman belakangnya. Nah sekarang Gede mau kasih lihat dulu yuk area dapurnya nih. Untuk area dapur di desain rumah kali ini Gede buat memanjang di bagian belakang kanan rumah dengan total ukuran 2,5 dikali 2 meter. Posisinya yang tertutup dari ruangan keluarga membuat kalian masih oke juga untuk menerima tamu di bagian ruangan duduk keluarga. Karena misalkan kalau dapur kalian lagi berantakan, gak kelihatan dari area ruangan duduknya nih. Nah setelah kita melihat area dapurnya tadi, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 8x10 yang kerennya bisa punya 4 kamar tidur lengkap dengan area taman di belakang yang besar sudah Gede jelaskan.
Untuk kalian yang mau melihat video rumah 8x10 yang versi 3 kamar atau yang versi low budget, kedua linknya sudah Gede berikan di akhir video ini. Tinggal diklik aja nanti. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu bagikan video ini. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi Kak di rumah berikutnya ya. Bye.